Seorang balita meninggal usai terseret banjir di Kalimantan Utara. Jenazah korban ditemukan di kolong rumah. Unggahan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berbuntut panjang. Hasil analisis LPDP mengungkap ada lebih dari 600 penerima beasiswa yang diduga melanggar kewajiban pengabdian di dalam negeri. Buntut kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Pandeglang, Banten, seorang pengemudi ojek menuntut Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten sebesar 100 miliar rupiah. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga punya sejumlah berita lainnya dari seluruh penjuru tanah air dalam Indonesia Update selama 30 menit ke depan. Bersama saya Maido Pelfrina di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, insiden mobil diamuk warga karena nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat rupanya bermula dari aksi kejar-kejaran dengan polisi. Pengemudi yang sedang membawa pasangannya mengaku panik saat dikejar polisi karena tidak punya SIM dan STNK. Aksi kejar-kejaran ini terjadi antara Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat dengan pengendara minibus di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski sudah dikejar dan diberi peringatan, pengendara minibus tetap tak mau berhenti. Ia bahkan terus melaju dengan kecepatan tinggi dan berupaya memutar balik untuk kembali melawan arah. Polisi yang berupaya menghentikan pengendara mendapat bantuan dari pengendara lain yang berada di lokasi. Seakan tak berniat berhenti, pengendara yang sudah terpojok tetap berupaya melarikan diri dengan menabrak sejumlah motor dan mobil. Tak terkecuali mobil polisi. Mobil minibus itu rusak parah di amuk massa. Polisi menahan pengendara dan teman wanitanya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya bilang, dari hasil pemeriksaan plat nomor kendaraan yang digunakan pengendara diduga palsu. Pengendara diduga berupaya kabur karena takut ditangkap polisi. Pelanggar ini melawan arus, masih dalam kecepatan tinggi dan terus diikuti oleh petugas dengan memberikan tanda isyarat agar pengendara lain berhati-hati mengingat ada perilaku pengendara yang berugalan. Di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama, nah di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju Pintu Besi itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Pelaku asal Surabaya, Jawa Timur itu mengaku panik saat akan diberhentikan polisi. Alasannya, ia tidak memiliki surat izin mengemudi dan STNK. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Karawang mau lanjut ke Ancol, terus malah udah gitu. Nah, ketika lawan arah dikejar-kejar warga itu masa itu kenapa nggak berhenti gitu, malah langsung jalan terus? Karena udah lawan arah Pak, udah lawan arah udah nggak bisa berhenti. Terus karena lama-lama panik atau apa? Panik banget. Kini polisi masih melanjutkan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kendaraannya, termasuk akan melakukan tes urin terhadap pengendara. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan kami lainnya, saudara, seorang balita di Desa Malinau, Kota Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara meninggal usai terseret arus banjir. Jenazah korban ditemukan di kolong rumah. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun meninggal dunia usai terseret banjir di Desa Malinau, Kalimantan Utara.
Diduga balita terjatuh saat hendak dimandikan orang tuanya. Setelah dilakukan pencarian oleh warga sekitar, korban akhirnya ditemukan di kolong rumah. Orang tuanya akan memandikan anak tersebut. Pada saat orang tuanya masuk ke WC untuk mengambil air untuk dicampuri dengan air panas, nah mamanya keluar, ternyata anak itu sudah tidak ada lagi karena pintu dapur, informasi yang saya dapat itu terbuka. Hujan dengan intensitas tinggi selama sepekan terakhir membuat sungai di Malinau meluap. Akibatnya sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 10 hingga 40 cm. Meski demikian, kegiatan perkantoran dan sekolah masih berlangsung. Saudara, unggahan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP berbuntut panjang. Hasil analisis LPDP mengungkap ada lebih dari 600 penerima beasiswa yang diduga melanggar kewajiban pengabdian di dalam negeri. Pernyataan kontroversial Dwi Sasetianing Tias, salah seorang alumni penerima beasiswa LPDP, bergulir bagai bola salju. Pernyataan Dwi dalam unggahannya di medsos dinilai tidak pas bagi sebagian masyarakat lantaran disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang biaya pendidikannya didanai dari anggaran publik. Buntut dari pernyataan itu, Direktur Utama LPDP Sudarto menyebut pihaknya selama ini sudah melakukan pendataan. Per 31 Januari 2026, ada 600 penerima beasiswa LPDP yang terindikasi melakukan pelanggaran kewajiban pengabdian di dalam negeri. 8 orang alumni dikenakan sanksi kewajiban pengembalian dana, sementara 36 lainnya dalam proses lebih lanjut. Dirut LPDP juga tengah mempertimbangkan untuk menampilkan nama alumni yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya di laman resmi LPDP sebagai bentuk transparansi penggunaan pajak rakyat. Kami sudah tahu, ya, tapi terus terang kami agak pelan-pelan baru menyelesaikan yang 8 tadi. Dari sekian itu mungkin ada 44 ya, termasuk yang bersangkutan itu baru kita menyelesaikan 8. Tapi ini dengan momentum ini kami akan mempercepat prosesnya. Kami juga lagi memikirkan ini, teman-teman ini awas juga teman-teman alumni itu. Kami lagi memikirkan juga, mempertimbangkan untuk menaruh teman-teman nama anak-anak yang tidak patuh itu di dalam websitenya LPDP. Ini lagi kami pikirkan tuh. Aku nggak mengatakan naming and shaming lo ya. Tapi sekali lagi ini kan lu pakai duit pajak, ya kan? LPDP. Artinya ya wajarlah itu, wajarlah. Jadi ini lagi kita pertimbangkan. Kini, LPDP tengah memperbaiki kriteria pengabdian bagi penerima beasiswa, sekaligus perbaikan syarat agar setiap alumni bisa memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi buntut kecelakaan akibat jalan rusak di Pandeglang, Banten. Seorang pengemudi ojek menuntut Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten sebesar 100 miliar rupiah. Sebelumnya, korban terancam jadi tersangka. Saudara, pasca bentrokan dua kelompok masyarakat di Tual Maluku, Polda Maluku mengerahkan 100 personel aparat gabungan di lokasi kejadian. Sebelumnya Kapolres Tual terkena panah dan sejumlah warga luka-luka dalam bentrokan. 100 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan lokasi bentrok antara kelompok masyarakat di Tual Maluku. Ratusan personel ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk meminimalkan potensi konflik susulan. Sebelumnya ketegangan antara kelompok warga di Desa Fiditan, Kota Tual Maluku terjadi pada Selasa malam berubah mencekam. Kapolres Tual yang mencoba melerai kemudian terkena anak panah di bagian kaki. Kapolres pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Izin senior Kapolres kena panah.
Di lokasi perbatasan antara kedua desa sudah dilakukan pos pengamanan gabungan yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri dengan total jumlah personil yang melakukan pengamanan gabungan ini sebanyak kurang lebih 100 orang. Dan situasi sampai saat ini sudah kondusif. Saudara, tewasnya pelajar di Tual oleh anggota BRIMOB memicu kemarahan masyarakat di sejumlah daerah. Kasus ini sekaligus menambah daftar kelam penyalahgunaan kewenangan di institusi Polri. Janji reformasi Polri pun kini dipertanyakan. Tuntutan untuk segera mungkin melakukan reformasi Polri kembali disuarakan mahasiswa di Sleman, Yogyakarta pada Selasa malam. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan markas Polda DIY dan mengecam aksi kekerasan yang kembali dilakukan polisi. Aksi mahasiswa ini sempat ricuh beberapa saat sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Kita berharap setidaknya polisi bisa sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan ataupun semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa polisi itu harus hadir sebagai garda pelindung bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi korban yang timbul dari rakyat. Polri merespon kericuhan di Mapolda di Yogyakarta saat aksi mengecam kekerasan aparat kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memahami kemarahan masyarakat akibat tindakan yang dilakukan aparat BRIMOB di Kota Tual. Polri berkomitmen akan menindak tegas jika ada individu Polri yang menciderai nilai kode etik Polri dan terus berupaya mengedepankan sisi humanis serta profesional dalam bertugas. Kita memahami tuntutan kepada Polri agar dalam pelaksanaan tugas bisa lebih tampil humanis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyadari masih ada perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu yang mungkin mencederai harapan dan keinginan dari masyarakat. Sementara Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menilai ada yang salah di internal Polri. Kekerasan di Tual Maluku memicu amarah publik karena sikap arogansi yang berujung pada kekerasan dan menewaskan seorang anak. Komarudin merasa sikap superior dan keras masih ada di internal Polri dan meminta reformasi Polri segera dilakukan. Ada sesuatu yang salah di polisi. Kalau mau bilang karena dulu doktrin bergabung dengan TNI jadi karakter lebih kecenderungan ke militer. Kan yang ini sudah berapa puluh tahun, anak-anak muda kemarin kelakuan masih tetap sama saja. Mungkin perlu sudah tidak usah pegang-pegang senjata, pakai tongkat saja supaya jangan, karena mungkin senjata itu yang buat dia punya keberanian, dia merasa rakyat itu adalah musuh dia, ya, merasa superior dia, apalagi dikasih kewenangan terlalu besar, lulus STNK apa sudah merasa dia paling berkuasa sudah. Nah, ini yang harus ditertibkan semua. Reformasi Polri kembali disorot usai kasus anggota BRIMOB Bribda Masyah Siahaya yang menganiaya pelajar hingga tewas di Tual. Pelaku akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat dan bakal menjalani proses pidana yang akan berlangsung di Polda Maluku. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke berita lainnya, saudara. Buntut kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Pandeglang, Banten. Seorang pengemudi ojek menuntut Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten sebesar 100 miliar rupiah. Ia sebelumnya sempat akan jadi tersangka kasus penumpang meninggal akibat jatuh di jalan berlubang. Kasus bocah penumpang ojek meninggal usai jatuh karena jalan rusak masih belum usai. Tukang ojek yang sempat diperiksa Polres Pandeglang menggugat Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang sebesar 100 miliar rupiah. Al-Amin Maksum yang membawa anak sekolah luka berat usai terjatuh di jalan berlubang di Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Kampung Gardu Tanjak, Kecamatan Pandeglang, Banten.
Nantinya uang tuntutan akan diserahkan kepada korban kecelakaan akibat jalan rusak di Provinsi Banten. Tujuan gugatan kami ajukan ini adalah untuk menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar kepada pemerintah. Tujuannya untuk uang itu nanti diserahkan kepada korban-korban kecelakaan yang sudah terjadi di Pandeglang di Banten, dan uang itu akan dibangun untuk jalan raya yang bolong dan rusak. Tujuannya seperti itu. Nah, ini Pak Amin sudah mendaftarkan gugatannya untuk menuntut hak karena beliau menjadi korban kecelakaan. Ini sudah didaftarkan terregister seperti itu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menerima informasi mengenai gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang. Pemkab Pandeglang akan mengikuti proses hukum serta menyiapkan penjelasan gambaran masalah versi pemerintah daerah. Gugatan dinilai hak demokrasi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Adanya gugatan dari pihak perseorangan, dalam hal ini seorang pengemudi ojek yang mungkin merasa dirugikan, itu kami menganggap merupakan satu hak demokratik dari masyarakat untuk dapat memperjuangkan haknya. Jalan pemerintah Provinsi Banten rusak dan berlubang, bahkan menyebabkan korban jiwa seorang anak sekolah dasar berusia 11 tahun pada 27 Januari 2026. Pengemudi ojek pangkalan yang membawa anak sekolah alami luka berat dan sempat jadi sorotan karena disebut-sebut terancam ditetapkan sebagai tersangka. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Pemprov Sumatera Selatan menggelar pelepasan jenazah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin secara kedinasan. Upacara digelar sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum selama 2 periode memimpin. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar upacara pelepasan jenazah mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin. Upacara digelar sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum selama 2 periode memimpin Sumatera Selatan. Setelah didoakan, jenazah Alex Nurdin diserahkan ke Pemprov Sumatera Selatan untuk dilepas secara kedinasan. Upacara pelepasan digelar sebagai bentuk penghormatan Pemprov Sumsel atas pengabdian almarhum selama 10 tahun untuk masyarakat. Setelah disolatkan, jenazah Alex Nurdin akan dimakamkan di TPU Keluarga Kebun Bunga. Tokoh yang luar biasa. Beliau 10 tahun, banyak peninggalan beliau yang tentu bukan hanya melihat satu sisi saja, tapi ada pembangunan mental, pembangunan infrastruktur, pembangunan non-fisik. Nah, ini yang tentu kita bisa katakan banyak sekali legacy beliau. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Sampai jumpa.